Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat SDAS yang dirahmati Allah, patut kita syukuri. Karena apa? Karena hari ini kita dipertemukan kembali dalam PAS, Podcast Anak Saleh. Inspiratif, edukatif, penuh hikmah dalam bingkai Ramadan Series. Alhamdulillah, hari ini kita akan ngobrol pintar ya. Ngobrol pintar tentang amalan-amalan seputar bulan Ramadan. Tentunya di sana banyak hikmah bagi kita umat muslim. Dan tentunya saya nggak sendiri. Saya bersama dengan narasumber yang insya Allah mumpuni di bidangnya. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz Hadi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, saya bi khair Ustaz. Gimana kabar antum? Alhamdulillah doaikum kunna bi khair wa afiyah. Alhamdulillah. Ustaz Hadi, alhamdulillah ini kita kembali lagi di PAS Podcast Anak Saleh, inspiratif, edukatif dan penuh hikmah. Nah, di sini kita akan membahas ngobrol pintar Ustaz tentang amalan-amalan di bulan Ramadan yang mana ya? Para ulama kita itu sudah menggaungkan amalan-amalan yang Masya Allah mendapatkan banyak perhatian, bahkan perhatian khusus dari Allah. Kita beramal di bulan Ramadan ini. Nah, yang pertama ini kita fokusnya ke amalan berbagi Ustadz. Karena kita mengenal kata-kata ZIS. Oh, nah, iya. saat kita di Ramadan, kita lebih akrab sama ZIS, yaitu zakat, infak, dan sedekah atau sodako. Okay. Nah, untuk mengawali Ustadz, mohon pencerahannya tentang apa sih makna dari ZIS itu sendiri. Monggo Ustadz. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat SDAS yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama ditakdirkan untuk bisa menjumpai bulan Ramadan. Alhamdulillah, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah kita bersama ditakdirkan oleh Allah bisa menjumpai bulan Ramadan. Sekarang apa yang perlu kita lakukan Ustaz? Ya, ketika kita sudah menjumpai datangnya bulan Ramadan ini. Oke. Salah satunya sebagaimana yang tadi antum tegaskan terkait dengan zakat, infak, sedekah. 3 hal ini sangat familiar sekali bagi kita, gitu ya. Dan tentunya ini merupakan bagian dari rahmatnya Allah yang diberikan kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW untuk bisa mentasarrufkan apa yang Allah rizkikan kepada kita untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ada ziz, zakat, infak, sedekah. Ya, sekarang coba kita bahas secara rinci. Apa sih itu zakat? Apa sih itu infak? Apa itu sedekah? Pasti sahabat SD Anak Saleh dan pemirsa yang ada di rumah pasti tahu ya istilah-istilah itu. Tapi apakah sudah kita memahami benar tah apa sih bedanya? Iya betul. Ya. Sekarang Ustadz coba mengawali dari infak. Ya, infak kalau secara bahasa itu berasal dari kata anfaqa yunfiqu infak, yang artinya menggunakan atau membelanjakan harta yang Allah berikan kepada seseorang untuk diberikan kepada mereka. Ya. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi beliau mengungkapkan di dalam Mafatihul Ghaibnya, di dalam kitab karangan beliau, wa'lam annal infaq huwa sarful mal ila wujuhil masalih. Ketahuilah bahwasannya infak itu adalah membelanjakan atau
menggunakan harta untuk kemaslahatan, untuk kepentingan tertentu. Ini yang yang membedakan dengan istilah-istilah lain nanti yang akan kita jelaskan. Dan beliau menegaskan pula, falidzalika la yuqalu fil mudayyi. Maka orang yang mengeluarkan hartanya, membelanjakan hartanya, menggunakan hartanya untuk kepentingan, tentunya untuk kemaslahatan sesuatu yang baik, Ustadz. Ya. Maka orang yang mengeluarkan ini disebut dengan istilahnya munfik. Munfik. Bagaimana orang yang membelanjakan hartanya, menggunakan hartanya, tapi tidak untuk kemaslahatan, bukan untuk kebaikan. Bahkan ia membelanjakan, mohon maaf, ia gunakan untuk judi. Ia gunakan untuk pergi ke diskotik, ke tempat yang dimurkai oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Maka orang demikian itu tidak bisa dikatakan sebagai munfik, orang yang menginfakkan hartanya, tetapi disebut sebagai mudayyi, orang yang menyia-nyiakan akan harta atau anugerah yang Allah berikan padanya. Ya, Allah justru murka dengan orang demikian. Diberi rizki sama Allah, diberi kemudahan akan rizki oleh Allah, malah justru digunakan untuk sesuatu yang tidak baik. Iya, betul Ustaz. Terima kasih untuk infak Ustaz. Sedangkan untuk sedekah Ustaz. Nggih. Sedekah, ya. Sedekah ini kalau secara bahasa berasal dari kata sedekah. Kalau sedekah atau kita mengenalnya dengan sedekah. Sedekah, iya. Sedekatun, ya. Atau berasal dari kata sidqun, yang artinya kebenaran. Okay? Suatu hal yang benar, ya. Benar akan iman seseorang, bahkan disebutkan sebagai bentuk tasdik, pembenaran, wujud pembenaran akan iman seseorang, ia wujudkan dengan bersedekah. Dan sedekah ini kami coba kutip dari beberapa maroji. Menurut Ar-Raghib Al-Isfani di dalam At-Tauqif fi Muhimmat At-Ta'arif, beliau memberikan pengertian terkait dengan sedekah, yakni ma yukhrijuhul insan min malihi ala wajhil qurbah, yakni seseorang mengeluarkan hartanya dengan tujuan untuk taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Itu pengertian sedekah menurut Asy-Syaikh Ar-Raghib Al-Isfani. Lakinis sedekah, tetapi sedekah itu fil asli, ya, digunakan, ya, pada dasarnya itu digunakan untuk lil mutatawwa' bih, untuk sesuatu yang sunnah. Ya. Ini pada dasarnya sedekah itu diperuntukkan untuk sesuatu yang sunnah. Maka sedekah nanti Ustaz terbagi menjadi dua. Ada sedekah tatawwu, sedekah sunnah, ada pula sedekah fardu atau sedekah wajib yang kita mengenalnya dengan zakat. Makanya dalam surat At-Taubah ayat 60 itu disebutkan innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha ila akhir ayat. Gitu ya. Di situ menggunakan istilah sedekah. Tapi dalam tafsir dijelaskan dalam tafsir Jalalain, sedekah yang dimaksud di situ adalah zakawat, zakat. Meskipun istilahnya sedekah dalam ayat itu, tapi yang dimaksud adalah zakat. Maka zakat
itu bisa masuk dalam kategori sedekah. Tapi yang dimaksud adalah sedekah wajib, bukan sedekah sunnah. Hakadha Ustaz. Oke, terima kasih Ustaz tadi. Begitu banyak istilah dalam Islam tentang berbagi teman-teman ya. Sobat SDAS, ada ZIS yaitu zakat, infak dan sedekah. Kalau boleh kami menyimpulkan, zakat adalah sedekah wajib yang tentunya ada syarat-syarat di sana. Nah ini Ustadz, ini pastinya ketika itu dipisahkan dengan istilah yang beragam, pastinya ada juga timingnya, waktu mengeluarkannya, mentasarufkannya antara zakat, infak dan sedekah. Ini kapan Ustadz? Ya, untuk infak, infak terus sedekah. Ya, sedekah yang dimaksud di sini sedekah yang tatawu, sedekah sunnah. Nanti kalau sedekah fardu nanti kita bahas sedikit belakang ini. Kalau infak tidak ada waktunya, Ustaz. Ya, artinya tidak ada waktu yang ditentukan oleh syariat harus tahun ini harus 1 tahun seperti zakat, tidak ya. Tapi biasanya misalkan contoh infak itu seorang suami kepada istrinya memberikan belanjanya nafkah bulanan gitu ya. Untuk biaya sekolahnya anak-anak, meskipun itu ada timingnya Ustaz, tapi bukan timing yang mengikat dari syariat, tapi itu kondisional dari kita masing-masing. Bu, Ma, ini waktunya tanggal muda, ayah sudah gajian, ini infak untuk mama, untuk kebutuhan kita, kebutuhan anak-anak. Itu infak itu sebenarnya yang diberikan. Termasuk panjenengan waktunya bayar SPP-nya anak-anak, itu juga infak. Istilahnya bukan sodako waktu bayar sekolah, tidak infak gitu loh. Meskipun ada waktunya, tapi itu bukan waktu yang ditentukan oleh syariat. Ya. Kalau dalam sekolah waktunya sampai tanggal berapa? Oh gitu ya. Perkiraan 5 sampai 10. Sudah tanggal 10. Ya, bayar sekolah ya. Melebihi, wah, ada tagihan nanti. Masya Allah Ustaz ya. Ternyata di sekolah kita ini Sobat SDAS adanya tahu ya kenapa ternyata di sekolah kita ini kita nggak bayar SPP, kita bayarnya infak. Kenapa infak? Karena akan ada nilai ibadah. Masya Allah betul. Ya. Ada nilai karena pengertian awal itu lil masalih, untuk kemaslahatan atau kesejahteraan. Untuk kesejahteraan gitu loh. Kalau tidak ada infak, wah, ancor pesenan telur Ustaz katanya orang Madura. Iya. Ya, terima kasih Ustaz. Sedangkan sedekah, kalau sedekah tatawu juga sama, tidak ada waktu. Dan itu kalau sedekah kita jelaskan lebih luas lagi nanti Ustaz. Sedekah tidak harus berupa harta. Betul, khususnya yang tatawu loh Ustaz ya. Yang sunnah ya. Yang sunnah. Panjenengan kepanggil sahabat ketemu di sekolah misalkan ketemu sama Ustadz Amir gitu ya, panjenengan mengucapkan salam itu sedekah. Panjenengan senyum juga sedekah. Masya Allah ya. Ketika panjenengan jalan lewat kantin ada apa itu Ustadz, mohon maaf, tusuknya kayak tusuknya sate itu loh, itu kan tajam ke kaki itu kalau kena kaki. Maka ketika kita ngambil duri, kulit pisang yang ada di jalan, itu juga bagian dari sedekah. Masya Allah, begitu luas Ustaz ya. Tasbih pagi hari baca subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Itu juga sedekah Ustaz. Masya Allah. Banyak sekali ternyata sedekah itu. Terima kasih Ustaz tadi. Berarti timing untuk infak dan sedekah itu tidak terbatas waktu. Kapanpun ambil kesempatan untuk selalu beramal baik. Dan Allah dan Rasulnya juga mengajarkan sedekah itu luar biasa. Dengan waktu yang luar biasa dan Masya Allah banyak peluang yang kita bisa dapatkan. Kayak tadi Ustaz sampaikan,
kalau kamu ketemu sama satu ustadzah, jangan nunggu disapa. Sapa beliau dulu dengan salam yang baik. Iya, Seperti itu, bila Ustadz, perlu ya. rebutan bersedekah. Nah, Ya, ketemu salam, saya duluan salam. iya, Ya, betul, Ustaz. gitu. Oke. Nah, kemudian kalau ini Ustaz, mungkin bisa diberikan keterangan singkat timing untuk zakat ini Ustaz. Ya, sebelum kita terkait dengan timingnya zakat, kita singgung terkait dengan terminologinya zakat itu. Boleh Ya. Ustaz. Zakat tadi sudah kita singgung di terkait dengan sedekah, karena zakat itu juga bagian dari sedekah, Nah, gitu ya. Karena tujuannya untuk taqarrub kepada Allah. Namun zakat ini hukumnya wajib. Istilah lain zakat itu adalah sedaqatul fardhi atau sedekah wajib. Dan zakat ini berasal dari kata zaka, yazki zakatun, ya, yang artinya suci, bersih, berkembang, gak bakalan rugi. Sejatinya orang yang mau mengeluarkan zakat, ya, tidak akan rugi, pasti akan berkembang. Tidak ada ceritanya semakin dia rajin zakat, ya pasti kalau zakat itu ada aturannya. Masa tiap hari zakat? Oke, siap. Ya, maka orang tersebut pasti akan beruntung gitu loh. Hartanya menjadi berkah dan semakin makmur kehidupannya. Ya, sekarang zakat itu sering disandingkan dengan kata sholat, Ustaz. Nah, Wa aqimus shola wa atuz zaka wa yuqimus shola wa yu'tuz zaka. Ya, muqimus sholata wa ita wa wa ita zakat. ya. Alhasil zakat ini selalu Berdampingan. berdampingan, bersanding dengan sholat, gitu loh. Sholat ada hubungan vertikal dengan Allah. Zakat ada hubungan di samping juga vertikalnya sama Allah ada, tapi yang lebih kita kenal adalah hubungan dengan sesama. Secara horizontal. Horizontal. Sosialisnya Gitu. dapat. Sosialnya itu dapat. Sekarang kapan zakat itu? Apakah zakat itu dikeluarkan kapanpun waktunya, seperti sedekah tatawwu atau infak, ya. Untuk zakat tentunya ini diatur dengan ketentuan harta apa saja yang harus dikeluarkan, kemudian waktunya kapan, berapa yang harus dikeluarkan. Besarnya itu diatur, dan tidak bisa orang mengatakan, oh ini zakat saya, padahal ternyata belum mencapai nisabnya, belum mencapai kewajiban untuk mengeluarkannya. Ya. Dan juga zakat itu diberikan kepada orang-orang tertentu. Tidak semua bisa menerima. Ada mustahik khusus yang Ada sudah ditentukan, ya. Ya, mustahik itu orang yang berhak menerima. Maka ditegaskan di dalam surat At-Taubah ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil." Ada 8 golongan ini yang kita mengenalnya dengan istilah al-asnafus samaniyah. Al-asnafus samaniyah, 8 golongan mustahik zakat khusus untuk itu. Siap, Tidak Ustaz. bisa untuk yang lain. Nah, tadi sampaikan Ustaz tadi kita diwajibkan membayar zakat itu ketika sudah sampai dengan nisab. Nisab ini adalah kalau apa yang sempat saya baca Ustaz, nisab ini mudahnya adalah batas jumlah Ustaz. Batas jumlah harta yang kita miliki. Nah, selain nisab kami juga mendengar kata haul Ustaz. Ya, apa itu Ustaz? Haul di sini bukan haul yang biasanya sangat marak kalau di Kota Malang, Solo ada gitu. haul Habib. Ada haul siapa? Habib Abdul Qadir. Masya Allah, Yang ada di Kota Malang itu. Tidak, ya. Tapi haul ini khusus untuk zakat. Kalau dari haul dari segi bahasa itu artinya
1 tahun. Ustaz. Batas waktu, Ustaz, Batas ya. waktu. Nanti zakat ada zakat emas, perak, pertanian atau ternak, gitu ya. Khusus untuk yang emas, kemudian perak, kemudian ternak, ini harus ada haulnya. Artinya selama 1 tahun harta itu tersimpan, nisabnya berapa, emas itu kadarnya sekian, perak itu sekian, ternak itu harus, ternak ini harus segini, dalam 1 tahun sudah mencapai nisabnya 85 gram untuk emas, gitu ya. Maka si A ini dia memiliki kewajiban mengeluarkan zakat dari harta yang ia simpan itu. Ia sudah menyimpannya selama 1 tahun, di mana harta itu bukan harta yang biasa digunakan. Ya, tapi yang ia simpan. Tabungan, Ustadz, ya. Ya. Tabungan, ya. Dan nilainya ya kalau 85 gram misalkan berapa ya? Ayo dihitungnya di rumah ya. 85 gram itu kira-kira Kalau kalau dirupiahkan itu berapa saat juta ini ya? 1 gramnya 1 gram itu kemarin saya belikan istri saya, Ustaz. Masya Allah. 1 gram emas itu hampir 700 sih. 700, iya, Ustaz, ya, Masya sekitar Allah. 700 gitu. Ya tinggal mengalihkan. 85. Jadi tidak gini, Ustaz, ya. Misalnya maaf, kami punya emas tabungan, bukan kita pakai, bukan yang dipakai oleh keluarga saya. Kita simpan, memang kita niatkan untuk saving atau menabung. Jika masih 20 gram berarti masih belum ada, belum. Walaupun sampai 10 tahun misalkan nyimpennya masih 20 gram dari tahun 2000 berapa? 2000 aja wis. 2014. Iya wis. 10 tahun. Masih 20 gram gak mundak-mundak ya, masih ya sing disimpan yang mundak Mas Effendi. Asik. Nambah beratnya. Iya, itu pasti. Alhamdulillah nggih. Iya. Maka ya tidak, Ustaz. Ngaten nggih. Beda kalau mungkin nyimpannya hari ini nyimpan 1 kilo. Masya Allah. Masya Allah, 1 kilo. Ya, tersimpan 100 gram lah ya, 100 gram tersimpan sampai 1 tahun. Yang 100 gram ini tersimpan, Ustaz. Ya, dalam 1 tahun, maka ketika tahun itu waktunya mengeluarkan dari mulai nyimpan itu, maka harus dikeluarkan yang dari 100 itu. Siap. Tapi kalau dalam perjalanannya nyimpannya dari bulan misalkan bulan Sya'ban tahun kemarin, awalnya nyimpen 100, dalam perjalanan berkurang menjadi 30, jadi 50, 70. Lah ini mengalami perubahan, Ustaz, enggak bisa. Gitu. Harus sifatnya 100 tetap itu masih ada gitu loh. Walaupun dalam perjalanannya 100 menjadi 150, tapi pada 1 tahun yang nilainya 1 tahun itu ya yang 100 itu. Ini bukti kalau Masya Allah ya, Allah itu Rahman Rahim, tidak memberatkan, Ustaz, ya, tidak memberatkan kepada hambanya untuk beribadah. Allah memberikan kemudahan kepada kita dan tidak diktator, Ustaz, ya. Ya, alhamdulillah, Ustaz. Terima kasih untuk penjelasannya. Dan ini ada satu, Ustaz. Ada satu pertanyaan yang tadi saya lihat dari komunitas anak saleh yang cukup menggelitik, Ustaz. Ini dari salah satu peserta didik dari kelas 6. Ini sudah cara berpikirnya jauh berbeda. Dan saya suka bahasanya, Ustaz. Ini ada satu pertanyaan gini, Ustaz. Tadi kan disampaikan para mustahik zakat ini adalah beliau-beliau yang dalam 8 asnaf atau asas as-samaniyah. Nah, di sana ada disampaikan fakir dan juga miskin. Nah, di sini Ananda ini punya tetangga dempet rumah, Ustadz, yang setiap hari berinteraksi, saling menyapa, tegur sapa, bahkan sedikit bercanda dengan salah seorang janda. Beliau kondisinya itu kalau dalam Islam kita kenal dengan du'afa. Nah, Ananda menanyakan, bolehkah di momen Ramadan yang spesial ini kita sebagai muslim menunjukkan toleransi kita dengan memberikan zakat ataukah dalam bentuk lain? Monggo, Ustaz. Ini yang perlu kita pahami bersama ya, anak-anakku, sobat SD Anak Saleh dan para pemirsa ya.
Tadi Ustadz singgung terkait dengan 8 golongan. Maka itu khusus untuk zakat dan mereka yang muslim. Ya, ya. Oke. Bagaimana kita punya tetangga dia non muslim, fakir, juga miskin kondisinya, tiap hari kita bertegur sapa, kita juga apa dia tetangga kita bertetangga baik, Iya, betul. ya walaupun non muslim kita wajib untuk berperilaku baik kepada mereka, Nah, bergaul baik dengan mereka. Nggak boleh, ya, sebagai orang muslim, karena mereka non muslim kita tidak berbaik. Bahkan Rasulullah nun sewu, ya, Rasulullah beliau menegaskan man adza dzimmiyan nah, faqad adzani. nah. Siapa orang yang menyakiti orang non muslim zimmi, Zimmi. yang dia berdamai dengan kita, dia bergaul baik dengan kita, faqad adzani, sungguh dia telah menyakiti diriku, kata Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Alih. Maka kembali ke pertanyaan awal tadi dari sahabat kita, sahabat SD anak saleh di rumah, ya. Bagaimana Ustadz, apakah bisa diberikan zakat itu kepada beliau tetangga kita yang non muslim? Tidak bisa. Tapi bagaimana agar kita bisa memberikan sesuatu yang bisa kita berikan? Betul, Ya. tetap berbagi. Ya, maka bisa diberikan berupa sedekah tatawwu. Masya Allah, Ya. ya, nah. Dulu ada seorang sahabiah, sahabat perempuan, yakni Asma binti Abu Bakar As-Siddiq, saudaranya, Sayyidah Aisyah. saudarinya Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, ya. Beliau satu hari, ya, ibundahnya yang saat itu musyrikah, belum Islam, ya, mendatangi si putrinya tadi Asma ini, ya, agar supaya diberikan berupa makanan atau kebutuhan hari-hari itu. Kemudian Asma ini mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, ibuku ini orang non muslim, musyrikah, belum Islam. Kemudian bagaimana dia ini mau minta sesuatu kebutuhannya, apa aku harus berikan gitu loh? Apakah boleh? Rasulullah mengatakan, "Na'am, sili ummaki." Ya, boleh, sambunglah ibumu. Maksudnya di sini yang diberikan adalah berupa sedekah tatawwu. Sedekah sunnah. Ngoten Ustaz. Ya, alhamdulillah Ustaz, tadi terima kasih untuk penjelasannya. Banyak hal yang kita pelajari hari ini teman-teman ya, tentang sedekah, zakat dan infak. Begitu Islam sangat sosialis ya. Berbagi itu luar biasa, apalagi berbagi di bulan Ramadan. Sedekah memiliki makna yang luas, tidak hanya berupa harta, bahkan sikap baik kita, akhlak kita, mematuhi peraturan, menyingkirkan sesuatu yang tidak bermanfaat, itu termasuk sedekah. Bahkan bertegur sapa, tersenyum dengan sesama muslim atau dengan orang lain termasuk sedekah. Dan sedekah ini tidak hanya kepada muslim dan muslim, tapi juga antar umat, Ustadz ya. Terima kasih Ustadz tadi untuk penjelasan yang telah disampaikan tentang zakat, infak, dan sedekah. Teman-teman sobat SCHS, Masya Allah ya, ibadah berbagi dalam Islam itu luar biasa. Banyak fasilitas-fasilitas yang membuat kita jadi semakin semangat untuk bersedekah. Karena tadi Ustaz tadi telah menjabarkan bagaimana Allah dan Rasulullah mengajarkan kita sebagai umat muslim bersedekah khususnya di momen spesial bulan Ramadan ini. Oke, Ustaz tadi mungkin sebelum kita tutup podcast hari ini ada closing statement dari antum. Monggo. Oke. Sobat SD anak saleh yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau itu dikenal sebagai orang yang paling dermawan. Adalah salah satu hadis yang bunyinya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paling dermawannya orang. Pada bulan Ramadan, ya, wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Khusus di bulan Ramadan, subhanallah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau lebih dermawan lagi. Di luar Ramadan begitu dermawannya, dalam Ramadan semakin dermawan. Bahasa kita losdol Ustaz. Losdol, nggak rewel Ustaz. Gak pakai rewel. Ini. Maka beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita bersama, kita diberi anugerah dengan adanya bulan Ramadan ini agar supaya kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, terlebih masalah sedekah. Nah, sedekah itu sangat ringan, sangat mudah, siapapun bisa melakukan. Kalau zakat tentunya mereka yang memiliki kemampuan, ya. Tapi kalau sedekah ini siapapun bisa. Oke. Panjenengan kita bertemu dengan sahabat kita, menyapa, bersalaman, ya. Selama tidak bisa orang tersebut, Ustaz, Allah mencurahkan rahmat dan maghfirahnya untuk orang tersebut. Maka bersyukurlah kita, anak-anakku semuanya, ya, ditakdirkan sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ustadz berpesan berbanyak membaca doa Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummatin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah Allah telah menjadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin. Tentunya sangat bermanfaat Ustadz. Dan teman-teman, nah di bagian akhir ini sebagai bentuk apresiasi kami kepada Sobat SDAS, kami memberikan hadiah untuk 3 orang yang mampu memberikan jawaban dari soal yang akan saya berikan. Apa soalnya? Soalnya adalah apa manfaat bagi kita umat muslim yang gemar bersedekah selama bulan Ramadan ini. Itu saja caranya, kalian cukup mengisi di laman komentar di bawah ini ya. Dan nanti insya Allah dari tim akan memilih 3 jawaban tercepat dan terbenar dari kalian akan mendapatkan hadiah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ustaz Hadi sekali lagi terima kasih atas kata dan semoga apa yang diberikan ini memberikan manfaat, barokah dan maslahat. Tentunya juga menjadi bahan refleksi untuk kami dan juga semuanya. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.